Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah pengaosan khusus Masjid An-Nafi dan juga jamaah yang lain dari Muhammadiyah Purwo Selatan. Alhamdulillah, puji syukur, alhamdulillah hari-hari ini kemarin kita panas, kemarin sore 2 malam sudah diberi hujan kembali. Mudah-mudahan semakin membahagiakan kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, khusus untuk saya pengajiannya adalah berlanjut dengan membacakan, mengkaji kitab hadis yang relatif kecil, namanya kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawi. An-Nawawi adalah pengarangnya, Al-Arba'in artinya 40-an hadis. Jadi kira-kira hadisnya jumlahnya 43 hadis. Ini alhamdulillah sudah sampai ke hadis ketiga hari ini. Satu hadis kadang-kadang bisa selesai 1 kali pertemuan, atau kadang-kadang satu hadis tidak bisa selesai, bahkan mungkin bisa 2-3 kali pertemuan. Jadi untuk yang sekarang ini bahkan tidak sampai 1 kali kemungkinan nanti. Yang kedua, hadis kedua kemarin 3 kali pertemuan untuk hadis yang kedua. Sekarang masuk hadis yang ketiga, Bapak Ibu sekalian. Bagi yang masih yang mengikuti sejak awal, hadis yang pertama dulu berkaitan dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Bahwa apapun perbuatan kita sebagai umat Islam itu harganya pada niatnya. Berangkat pengajian pagi-pagi itu nanti niatnya seakan-akan pengajian, tapi niatnya bisa yang lain. Ya kalau mungkin di sini mungkin enggak, Pak. Tapi kalau saya Jumatan, kadang-kadang kami Bapak Ibu kadang-kadang cari sholat Jumat yang agak aneh. Di antara anehnya itu adalah yang muazzinnya tidak seorang. Bapak Ibu yang di Jogja mungkin belum terlalu banyak yang tahu, bahkan masih sedikit. Ada masjid yang muazzinnya itu 5 orang berbarengan. Nah, kalau salah satunya uzur itu tidak bisa diganti, karena yang 5 ini sudah dapat SK. Nah, kami kadang-kadang cari yang begitu. Nah, di antara yang lain carinya yang dapat makannya banyak, Pak. Ya, kalau di tempat saya Ngaglik paling-paling hanya 1 atau 2 gitu. Ada di Jalan Wonosari itu prasmanan seperti manten, Pak. Nah, itu jadi banyak yang pergi sholat Jumatnya itu bukan murni sholat Jumat, tetapi kayak saya sinambi gitu. Tetapi kalau kami bukan pingin dapat makannya, pingin mengetahui model-model orang berangkat, model orang-orang cara memakannya, itu kami kadang-kadang pengen lihat seperti itu. Karena kadang-kadang begini, begitu assalamualaikum baru 1 itu belum assalamualaikum yang kedua, itu yang di belakang itu udah lari semua, Pak. Karena apa? Karena udah terbayang makanannya itu. Jadi bisa ambil yang pertama soto, bisa yang kedua lodeh, yang ketiga bakso, yang keempat sop, kelima nanti es buah, keenam es krim, itu banyak itu. Jadi mungkin niatnya agak sedikit berkurang, agak sedikit berbeda. Ya. Oke. Nah, itu niat. Yang kedua kemarin berbicara panjang, Bapak Ibu. Berbicara panjangnya 1 tentang Islam, iman,
yang ketiga ihsan, yang keempat tanda-tanda hari kiamat. Maka kemarin agak panjang kalau saya tidak keliru sampai 3 kali pertemuan. Nah, nanti sedikit akan saya singgung tentang hari kiamatnya itu, berkaitan dengan hadis yang keempat nanti. Ini hadis ketiganya mungkin akan kita lewati saja sedikit. Hadis yang ketiga itu masih berkaitan dengan istilah Islam. Kalau di pelajaran-pelajaran sekolah namanya rukun Islam. Yang kemarin ada rukun iman. Kalau ini rukun Islam. Tetapi kalimatnya adalah agak berbeda dengan kemarin. Kalau yang kemarin adalah kalimatnya dialog antara seseorang yang datang kepada Nabi di masjid, terus bertanya kepada Nabi, Nabi menjawab. Ternyata orang yang bertanya bolak-balik itu belakangan diberitahu oleh Nabi kepada para sahabat, itu tadi malaikat Jibril yang menyerupakan diri menjadi manusia. Cuma agak anehnya Jibril, orang Arab pada saat itu, terutama Madinah, ya Makkah juga, itu pakaiannya sudah bergamis, pakaiannya juga sudah bersorban, sudah penutup kepala, tetapi Jibril datang tanpa penutup kepala, jadi agak berbeda. Kalau ini langsung informasinya dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang kedua, kalau kemarin secara keilmuan hadis, secara ilmu hadis, sahabat yang merekam dan meriwayatkan, menceritakan kepada generasi sesudahnya namanya sahabat khalifah kedua, yaitu Umar bin Khattab. Kalau yang sekarang ini adalah an Abi Abdirrahmani Abdillah ibni Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Hadis ketiga ini yang menginformasikan, memperoleh informasinya dari Nabi, disampaikan ke generasi sesudahnya, akhirnya sampai kepada kita, itu putranya Umar bin Khattab, biasa disebut dengan Ibnu Umar, atau nama lengkapnya sebetulnya adalah Abdullah bin Umar bin Khattab. Kalau dalam sejarah Islam Bapak Ibu, Abdullah bin Umar ini selalu disebut sebagai khalifah yang kelima, karena khalifah itu Khulafaur Rasyidun itu jumlahnya 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Setelah Ali sebutannya terus berpindah, tidak lagi khalifah yang keempat, menjadi Bani Umayyah, keturunannya dari keluarga Umayyah. Nanti pada tahun 99 Hijriah itu ada khalifah satu lagi muncul, karena dianggap yang kelima, karena beliau cara memimpinnya sangat adil, mirip-mirip khalifah yang keempat. Kebetulan adalah putranya Umar bin Khattab, yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab. Tetapi Bapak Ibu, yuk dilalah, kadang-kadang di dunia ini orang baik itu hidupnya tidak panjang. Abdullah bin Umar bin Khattab ini memimpin umat Islam, dianggap dalam sejarah Islam sangat sukses, berhasil dan baik, tetapi hanya 2 tahun, 99 Hijriah sampai 101 Hijriah. Jadi hanya sekitar 2 atau 3 tahun. Kalimatnya adalah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal islamu ala khamsin, Islam didirikan, dipondasikan atas 5 hal, yaitu syahadatu alla ilaha illallah, 1 syahadat, wa anna Muhammadar Rasulullah. Terus yang kedua, wa iqamis sholat, mendirikan sholat, wa itaiz zakat, memberikan
zakat. Bapak Ibu, mungkin sedikit saya beri keterangan. Kalimat iqamis sholat, kalau dalam Al-Quran, dalam ayat-ayat Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis Rasulullah, untuk sholat kalimatnya qoma yakumu, iqamatis sholat. Maka diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, mendirikan sholat. Kalimat Arabnya sebetulnya bisa saja menggunakan kalimat ya'maluna sholat atau ya'milus sholat, mengerjakan. Tetapi untuk sholat kalimatnya tidak ya'mil, tidak mengerjakan, tapi kalimatnya mendirikan, koma yakumu, mendirikan. Sehingga para ahli tafsir kalau itu Al-Quran, para ahli syarah hadis kalau itu hadis, yang ahli menjelaskan kalimat-kalimat seperti itu, apa maknanya? Maknanya memang sholat itu cara melakukannya, cara mengerjakannya itu harus sampai selesai, bahasa Jawanya harus jejeg betul. Karena koma yakumu harus berdiri tegak. Nek menjalankan sholat baru sak rekaat, itu namanya belum sholat, belum baik. Mengerjakan sholat satu hari subuh sampai isya berarti 5 kali. Kalau belum 5 kali, masih bolong-bolong, itu namanya belum iqamatis sholat, belum menjalankan, mendirikan sholat secara sempurna. Maka kalimatnya adalah iqamatis sholat. Terus nanti kalimat koma yakumu itu nanti bisa dalam bahasa Indonesia, diserap dalam bahasa Indonesia ada kalimat istiqomah. Bu istiqomah itu minta hidup yang istiqomah. Artinya apa? Artinya istiqomah adalah minta kepada Allah diberi apa namanya, sesuatu yang terus menerus. Istiqomah niku konstan, ora bolong-bolong, ora menggak-menggok. Jadi konstan, lurus. Kalau momennya garis itu ya, kalau momennya datar ya lurus, mboten terus lurus terus medun, terus lurus pedot. Jadi kayak garis teng marka jalan itu kaya dalan tol niku istiqomah, jalannya jalan lurus. Terus tidak terputus-putus. Kalau terputus-putus itu kan artinya oleh ngelancangi gitu. Kalau lurus itu harus lurus terus. Maka kalau dalam surat Al-Fatihah kita selalu berdoa ihdinas siratal mustaqim. Kalimat ihdinas siratal mustaqim, kalimat mustaqim, kalimat istiqomah itu kata dasarnya sama dengan koma yakumu, berdiri, Pak. Artinya berdiri sampai lurus, mengerjakan harus secara sempurna, konstan, terus menerus, tidak belak-belok, tidak munggah medun, tidak terputus-putus. Istiqomah adalah minta untuk seperti itu terus menerus. Nah, sholat itu yang berat itu kan sholat niku yang berat itu adalah terus menerusnya, Pak. Kalau subuhnya cukup 2 rakaat, maghribnya cukup 3, maksimal zuhur asar sampai isya 4 rakaat. Kalau dilakukan umpamanya pas kebetulan sholatnya sendiri, itu kan maksimal hampir tidak ada lah. Kalau sholat subuh kita umpamanya sendiri di rumah, itu 2 rakaat itu sampai 5 menit mungkin tidak banyak. Ya nggih Pak. Kecuali kalau jamaah. Jamaah itu yang 4 rakaat itu kan paling juga sekitar 5 menit juga. Waktunya kan pendek, sedikit itu. Tetapi sholat menjadi berat
Karena terus-menerusnya itu, Pak. Ya, subuhnya selesai, tetapi kan besok subuh lagi, Pak. Ya, zuhurnya selesai, Pak. Tetapi besok hari kan masih zuhur lagi. Jadi tidak ada kata henti. Yang ada henti adalah hanya ibu-ibu. Itu pun karena memang uzurnya memang boleh begitu gitu. Kalau istri saya kalau pas datang bulan itu bahagia banget, Pak. Bahagianya itu bukan karena tidak akan punya anak lagi gitu, itu karena, tetapi bahagianya jare ndak diganggu bapak gitu. Jadi memang kata istri saya harus, perempuan itu secara alamiah memang harus istirahat itu. Kalau ndak coba bayangkan capek saya katanya gitu. Jadi harus ada jedanya paling tidak sebulan, dalam 7 hari itu harus ada jedanya. Nah, itu istiqomah, Pak, terus menerus. Nah, puasa bulan Ramadan itu 30 hari, Pak. Berat 30 hari. Tetapi selesai Ramadan, selesai, Pak. Neruskannya sebulan, setahun lagi, 12 bulan ke depan. Jadi bisa berhenti 11 bulan. Tapi sholat kapan berhentinya, Pak? Nah, itu satu. Yang kedua, terus menerusnya sholat, istiqomahnya sholat itu adalah dari zuhur ke asar, dari asar maghrib, maghrib isya, isya subuh, subuh ke zuhur, itu kan sebetulnya hakikatnya hampir tidak ada hentinya, Pak, terus menerus. Nah, maka beratnya sholat itu istiqomahnya, Pak. Kalau menjalankannya sederhanalah, 5 menit meluangkan waktu, 2, 3, 4, 5 menit, sampai kalau pergi ke masjid kira-kira mulai dari berangkat sampai pulang 15 menit gitu, meluangkan waktu 15 menit itu tidak terlalu berat. Tetapi beratnya terus menerusnya. Maka hanya ada 3 keadaan sholat itu, Bapak Ibu, yang boleh uzur, artinya oleh Allah dianggap kita tidak salah kalau kita berhenti. Adalah 1, ketiduran, keturun, Pak. Tetapi ketiduran yang kira-kira pantas, Pak. Pantasnya nopo? Kalau umpamanya sholat subuh sekarang jam 4 berapa, 30 nih, Pak? 4.20, 4.20. Itu konten Pak Hisam tau malah. Rakyat Pak Hisam. 4.20. Lah nek 4.20 itu sholat subuhnya jam 4.20. Waruh Pak Hisam kalau terus jadi lali arek ngomong apa to. Ya, karena podo-podo sak perguruan grogi. Ngamburi men ra ketok gitu. Ya. Pak Hisam niku guru saya, Pak. Nggih, kula nek belajar sesuatu banyak dengan Pak Hisam, terutama bahasa ya Pak Hisam. Niku Pak Hisam niku hebatnya bahasa Arab yo pinter, bahasa Inggris ya pinter niku. Nek wonten tamu saka luar negeri bahasa Inggris omong apa Pak Hisam langsung ganti bahasa Indonesia. Terus kadang-kadang mereka ayo pengajian sing ngisi pengajian ngangge bahasa Inggris. Mangke Pak Hisam sik kok nerjemahke. Nah, kembali lagi Pak kepada persoalan sholat itu, dari subuh ke zuhur ke asar. Itu kan dari jeda waktu dari sholat ke sholat berikutnya itu kan sebetulnya tidak ada hentinya, Pak. Maka kalimatnya adalah iqamatis sholat. Jadi beda kalau dengan puasa. Puasa itu langsung kalimatnya nanti, kalimatnya di sini itu nanti juga kalimatnya wasaumu Ramadan, langsung puasa bulan Ramadan itu. Tidak pakai kalimat tertentu. Ya. Kenapa? Oh yang tidak, ya lupa. Alhamdulillah diingatkan. Ya, ketiduran, 1 tidur. Itu boleh Pak umpamanya nanti, tapi tidurnya umpamanya zuhur jenengan tidurnya sudah jam 11 itu yo jare ketoke nek niku yo niat arep ora salat zuhur gitu. Nah gitu, umpamanya asar mulai katakanlah umpamanya jam 3 kurang seperempat mapan turu ya, umpamanya nanti bangunnya jam 7 ya itu jenenge sengaja kayak gitu. Kalau umpamanya subuh tadi jam 4.20 jenengan jam 3 pagi baru
tidur itu ya jane kira-kira niku ya menyengaja untuk tidak sholat subuh gitu. Ya. Kecuali kalau memang pasti betul gitu. Yang ya hati-hati kan kalau jam 4.20, kalau jam 3 belum tidur ya sudahlah, ditunggu nanti sampai sholat subuh baru nanti tidur sesudah sholat subuh. Itu satu. Terus yang kedua nopo? Yang kedua adalah lupa betul lupa, Pak. Itu Rufi al-Qalam itu. Artinya catatan orang tidak kena dosa untuk sholat adalah ada 3. Satu tadi tidur, yang ketiga lupa betul, benar-benar lupa, Pak. Saking sibuknya gitu, atau kadang-kadang rasanya. Bahkan saya pernah saking lupanya betul, sholat satu waktu itu sampai 2 kali, Pak. Sampai 2 kali. Karena karena kadang-kadang punya kebiasaan tidak baik, Pak. Tidak baik, umpamanya tidak baiknya itu begini, tidak baik. Sholat yang baik itu kan jamaah di masjid. Karena kadang-kadang tidak jamaah, terus begitu azan langsung sholat gitu. Terus pergi dengan temen gitu. Terus teman-teman juga sudah sholat asar belum? Gitu. Belum. Terus di jalan tadi kan sudah persis sholat sebelum berangkat jalan itu, mau jalan bareng katakanlah jam 3 lebih sedikit itu, jam 4 berhenti untuk sholat, teman-teman sholat. Karena kebiasaan seperti itu melu sholat, Pak, itu karena rasanya tadi belum sholat gitu. Tetapi itu kan lupa yang sholatnya double. Tetapi kan panjenengan sok kadang-kadang lupa belum sholat tapi rasanya sudah sholat gitu. Itu kadang-kadang lupa atau melupakan diri. Monggo, itu ukurannya yang tahu kalau untuk lupa itu yang tahu kita sendiri, Pak. Orang lain enggak tahu. Itu yang kedua. Yang ketiga, hilang akal, Pak. Hilang akal itu iso pingsan, bisa karena pingsan, atau yang lain bukan pingsan. Opo? Kalau saya punya saudara itu kumat-kumatan, Pak. Jadi kumat-kumatan itu datnyeng, kadang normal waras, kadang-kadang tiba-tiba rodo edan, Pak. Untuk mengatakan tidak edan, Pak. Ya, karena saya punya saudara dulu itu di kampung itu, kalau orang itu malam-malam datang ke rumah saya, karena memang masih saudara dari ibu saya itu datang nyari ibu saya, nyebutnya ibu saya tidak dengan nama Lek, Dek, terus Mbak Yu atau apa, tapi menyebut nama ngoko langsung. Itu sudah ditengeri, berarti besok dia mesti edan. Kayak gitu itu. Berarti besok dia mesti edan. Apa namanya, besok mesti edan. Itu begitu. Nanti kalau mau sembuh kalau dia mau sembuh, kita sudah tahu persis. Kalau dia sudah membawa gantar galak, terus dikasih tempat tertentu untuk nyogoki kangkrang untuk nyari kerotoa, berarti sebentar lagi dia sembuh gitu. Jadi kadang-kadang begitu. Kalau dia pas edan itu dia kan tidak normal otaknya, maka ya seperti ibu-ibu yang bukan boleh, malah bahkan tidak sholat. Kalau ibu tidak boleh sholat, tapi kalau ini umpamanya dia tidak ingat sholat, dia juga tidak berdosa. Nah, hanya 3 hal itu. Kalau yang lain, maka Bapak Ibu, kalau di organisasi sebelah, di faham sebelah saudara kita Nahdiyin, maka ada istilah kodok. Kalau di Muhammadiyah ya tidak ada kodok. Kodok itu artinya ganti nyarutang. Nantilah sholatnya dikodok itu. Atau kodok itu ada 2, yang memang tertinggal atau ditinggal, atau yang telat, Pak. Sholat subuh tadi mestinya jam 4.20, maksimal jam 5:30. Kalau di fikihnya, kalau nanti yang dibagi ini tarjih, putusan tarjih Muhammadiyah, di buku putusan tarjih itu tidak ada kodok. Tetapi kalau di buku-buku aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah dari saudara kita putusan dari Bahsul Masail NU, itu nanti ada yang namanya kodok sholat. Yaitu apa? Umpamanya sholat subuh itu sampai jam, kalau sekarang katakanlah jam 5.30, dia kok bangunnya itu kok sampai jam 7, maka begitu bangun dia sholat subuh. Nah, kalau ditarjih begitu bangun,
karena memang tidurnya memang normal, tetapi kok saking capeknya baru perjalanan jauh, jadi sopir atau naik kendaraan, tidurnya normal lah kira-kira jam 12 atau jam 11 itu, tapi kok tiba-tiba kok bangun jam 7, ya sudah, saat bangun dia sholat. Nah, sholatnya ya sholat biasa, karena memang saat bangun dia sholat. Umpamanya waktunya sholat subuh, ya dia sholat, itu sholat biasa saja. Tapi saudara kita menyebut dengan nama qadha, karena apa? Melaksanakan sholat bukan pada waktunya, itu di luar waktunya, itu namanya qadha. Tetapi nanti yang qadha yang kedua adalah benar-benar dia ganti. Mbien merasa bahwa banyak meninggalkan sholat, tapi belakangan terus mulai sadar, mulai alim, mulai tawaduk, mulai istiqomah karena saya tua, wis lora-loronan, bahkan wis obat terus gitu, dokter sudah mengatakan waktunya tidak panjang gitu. Itu akhirnya sadar, oh ya, aku ninggal ke sholat. Maka nanti ada istilah Bapak Ibu, kalau di saudara kita ada istilah ganti sholat gitu. Bahkan ada istilah ganti sholat yang pernah atau ditinggal sekian puluh tahun yang lalu. Nah itu nanti ada waktunya ada waktunya, bulan dan harinya itu nanti ada, itu namanya qadha sholat. Bahkan nanti ada juga kalau meninggal dunia itu diperhitungkan oleh keluarganya bahwa yang kemarin sakit dan sekarang meninggal dunia itu ada meninggalkan sholat, itu ada gantinya sholat, namanya fidyah, ganti sholat. Itu biasanya meninggalkan sholat pirang waktu yo, terus difidyai. Maka biasanya Bapak Ibu kalau pas kenduren itu nanti ada kalimat ini ada beras fidyah, nah itu biasanya sebutannya adalah beras untuk ganti dia sholat. Nah, pertanyaan selanjutnya apakah boleh atau tidak, apakah sah atau tidak, apakah diterima atau tidak. Kalau panjenengan mau tanya nanti kalau pas pengajiannya adalah pengajian baca buku putusan tarjih Muhammadiyah. Cuma memang yang agak lucu juga, Muhammadiyah itu dianggap sebagai, bukan dianggap ya, memang masuk dalam kategori organisasi terbesar untuk Indonesia, pastilah teratur. Kalau anggotanya yang paling besar adalah Nahdliyin, tetapi kalau Muhammad yang teratur, kalau hartanya yang paling banyak adalah Muhammadiyah, termasuk di dunia masuk dalam kategori organisasi masyarakat yang kaya raya Pak, karena hartanya sampai ratusan bahkan sampai ribu triliun Pak. Tetapi untuk putusan itu loncat Pak itu. Jenengan kemarin tanya ndak kepada Muhammad, kepada UMY itu, nah ngopo sih dibagi kok juz siji karo juz telu, juz lorone ngendi Pak? Nggih, kalau termasuk yang ada di dalamnya lagi golak-goleki Pak itu. Sebetulnya ada tetapi urung dibukukan secara teratur. Kadang-kadang begitu, itu kita harus kritik juga secara internal, jare organisasinya yang paling teratur, tetapi keputusan-keputusan hukum itu ada yang terlewat, juz 2-nya belum ada. Bisa dibayangkan Pak, organisasi yang kurang teratur kaya opo Pak. Ini yang paling teratur saja masih ada yang terlewat. Itu sebagai juga kritik juga kepada kita. Tapi memang sekarang sedang dikumpulkan. Itu koma yakumu Pak, sholat. Wa itaiz zakat. Yang ketiga adalah itaiz zakat, memberikan zakat. Dan ini juga menarik Bapak Ibu. Kalimat hadisnya adalah itaiz zakat. Nanti dalam Al-Quran juga selalu begitu itu. Tidak langsung zakat, tetapi itaiz zakat. Ita itu memberikan, menyampaikan zakat. Jadi Bapak Ibu, namanya zakat itu aturannya tidak perlu ditagih Pak. Tidak perlu ditagih, tetapi harus kesadaran yang bersangkutan. Kalaupun di masjid ada panitia,
Kalaupun di nasional ada lembaga, kalau umpamanya di Muhammadiyah ada lazismu gitu. Kalau di NU ada lazisnu gitu. Jadi kalau Muhammadiyah itu sebenarnya bukan milik Muhammadiyah, itu lazismu. Lembaga ambil zakatmu bukan zakatku gitu. Ya, tapi mu-nya bukan mu kamu, tetapi mu-nya adalah Muhammadiyah. Itu sifatnya menampung, Pak. Kalaupun ada tagihan, kalaupun ada notif ke WA kita, saya termasuk selalu dinotif, Pak, karena menjadi pengurus itu mesti selalu hampir tiap bulan selalu muncul di WA, itu sudah waktunya untuk berzakat, infak atau sedekah lewat lazismu, itu di notif. Itu sifatnya bukan tagihan, sifatnya bukan tagihan Bapak Ibu, tapi sifatnya mengingatkan. Karena permintaannya kalau dalam hadis dan dalam Al-Quran adalah kita punya kesadaran penuh untuk mengeluarkan zakat. Maka kalimatnya adalah itaiz zakat, itu memberikan zakat. Jadi mengeluarkan zakat, kita yang harus aktif untuk mengeluarkan zakat. Yang selanjutnya, yang keempat, wahajjul bait. Untuk hadis ini kalimatnya hanya hajjul bait, berhaji ke Baitullah. Satu, Pak, selalu hajjul bait. Jadi Bapak Ibu yang pernah tindak haji, yang pernah umroh, haji sebetulnya itu hanya ke sekitar Baitullah, Pak. Tawaf, sa'i dari Bukit Marwah, Bukit Sofa ke Marwah. Terus kalau umroh hanya itu. Terus nanti kalau haji ditambah ada di Mina, Musdalifah dan di Arafah, Musdalifah dan Mina. Ya hanya itu, Pak. Tetapi kalau paket dari kita namanya haji atau umroh itu harus sampai ke Madinah. Jadi ke Madinah Bapak Ibu itu sebetulnya bukan bagian dari ibadah haji dan umroh, tetapi memang sudah jauh-jauh dari kita, dari Indonesia ke sana, rasanya kan ndak apa jenenge, gak patut, bukan elok ya, ora elok, ra enak, Pak. Karena daleme Kanjeng Nabi meninggal dunia, masjidnya Kanjeng Nabi itu, dakwahnya Kanjeng Nabi itu juga bukan hanya di Makkah tetapi di Madinah. Maka secara kesejarahan itu penting untuk mengunjungi Masjidun Nabawi. Apalagi ada hadis bahwa sholat di Masjid Nabawi pahalanya sekian puluh ribu gitu. Nah, tetapi itu supaya jadi pengetahuan bahwa bukan menjadi bagian integral, menjadi syarat sahnya orang ibadah haji. Jadi maka Bapak Ibu kadang-kadang ada begini, dengan melihat tokoh-tokoh nasional yang ada di Jakarta, itu yang hebat-hebat di Jakarta itu, entah yang punya ijazah atau tidak punya ijazah itu. Itu kalau pergi haji itu kan biasanya pakai haji yang mahal. Ya, kalau hajinya minimal umpamanya nginepnya di Grand Zamzam Tower yang ada jamnya, atau paling tidak di pelataran itu ada Darut Tauhid hotelnya. Itu kalau haji itu bisa 750 sampai 1 miliar, Pak. Kalau Jogja sini deket itu saya sudah tanya, yang pernah 1 miliar itu tetangga saya itu, si Pak Miftah itu, Mas Miftah itu yang punya pesantren Ora Aji, masjidnya Ora Bejaji gitu. Nah, itu ketika haji kebetulan mutawifnya yang
pada saat itu saya kenal itu, saya tanya, saya pernah bimbing di sini Pak, berapa Mas? 1 miliar Pak. 1 miliar gulung siji Pak. Memang penak metu soko hotel itu sudah langsung menghadap ke Masjidil Haram itu. Nah, itu Makkah dan Madinah. Tetapi kalau hadis-hadis yang lain, umpamanya hadis yang kemarin yang nomor 2, kalimat lengkapnya kalau haji itu adalah ada tambahannya manis tato'a ilaihi sabila. Kewajiban hajinya itu wajib Pak, tetapi ada tambahan bagi orang yang punya kemampuan perjalanan menuju ke Baitullah. Mengapa? Ya pasti Allah sudah paham betul nanti pada suatu masa, pada suatu saat pergi haji itu kesulitannya bukan hanya perjalanan jauh, bukan karena persoalan tidak punya duit Pak, tetapi karena saking banyaknya orang yang antri untuk ibadah haji Pak. Dari Indonesia saat niki antrine daftare saiki lek mangkat nek Jogja kira-kira 30 tahun ke depan. Yo coba Pak. Nek saiki yuswane pun 50 berarti 80. Nek umure swidak berarti 90. Nggih. Agak susah Pak kalau tidak diperluas. Kalau diperluas ya mungkin, tetapi kalau Masjidil Haram diperluas masih bisa. Yang agak susah diperluas adalah Arafah. Kalau Arafah dengan kira-kira 5 juta masih mungkin nampung. Mengapa? Yang agak susah adalah Musdalifah dan Mina. Kalau Makkah itu walaupun mungkin tempatnya tidak terlalu luas banget, tetapi kan bisa bergantian Pak. Ora iso saiki sisuk, ora bisa sekarang besok itu, atau tidak jam ini nanti malam, jadi bergantian gitu. Nah, tetapi kalau di Arafah itu kan harus bareng, tumplek-blek, jadi satu dalam satu hari. Nah, itu yang agak susah. Begitu juga di Musdalifah dan di Mina pergantiannya sedikit. Jadi yang sedang dipikirkan iso ra yo nek Arafah kuwi di tingkat 10 gitu. Jadi padang Arafah gitu itu gawe ke omah niku sing cor-coran tok niku ning jumlahe munggah dhuwur. Dadi umpamane sak lantai itu iso 10 yuta gitu, berarti nek 10 kan berarti iso 100 yuta gitu. Jadi nek mangkat kaji iso cepet gitu. Begitu juga di Musdalifah dan di Mina. Nah, sekarang haji itu karena untuk mengatasi supaya tidak terlalu menakutkan dari sisi keamanan, itu bagi orang-orang tertentu yang tidak terlalu sehat, maka ada istilah murur. Murur niku bolak-balik. Itu jadi masih di bis itu diputarkan aja terus nanti balik ke hotel lagi karena berat. Nah, itu. Nah, sekarang untuk kalau murur sudah haji yang kemarin Bapak Ibu. Kalau yang haji sekarang difatwakannya begini. Sholat di Masjidil Haram yang pahalanya sampai sekian 100.000 itu ditafsirkannya bukan benar-benar sholat di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram yang masjid yang tengah-tengahnya ada Ka'bahnya. Sekarang difatwakannya adalah jenengan sholat di masjid-masjid seputar atau sekitar hotel, asal masih dalam batas kota Makkah, itu juga pahalanya sama, yaitu 100.000. Nah, itu untuk mengantisipasi terlalu berdesak-desakan gitu. Terlalu berdesak-desakan Pak, karena abot tidak semua sanggup itu berdesak. Maka sekarang adalah seperti itu. Nah,
untuk Muhammadiyah, tetapi sudah diadopsi Kementerian Agama, tetapi belum diizinkan oleh MUI. Mintanya putusan yang dibahas di tarjih itu sekarang tarjih sedang minta pembayaran denda. Kan haji itu harus ada dendanya kadang-kadang. Kalau haji tertentu, haji dulu baru umroh atau umroh dulu harus haji, bahasanya apakah haji ifrad atau haji tamattu, terutama haji tamattu itu kan ada dendanya. Dendanya itu bayarnya tidak di Makkah, tidak di saat haji, tapi dendanya bayarnya di negeri sendiri, yaitu di Indonesia. Nah, itu MUI tadi malam sudah saya baca, MUI menolak, tidak mau. Padahal Muhammadiyah berpikirnya adalah andai kata denda 240.000 jemaah Indonesia, umpamanya yang bayar denda katakanlah 200.000 saja, berarti sudah ada 200.000 kambing. Itu dibeli di dalam negeri. Kalau satu kambing 2,5 juta, berarti 2,5 juta kali 240.000 ekor, berarti sudah sekian puluh atau sekian ratus miliar. Terus nanti terutama bukan hanya persoalan uang itu, tetapi adalah kemanfaatan dagingnya. Itu bisa menunjang gizi masyarakat. Ya, itu bisa dipakai untuk MBG, diantaranya adalah itu. Nah, itu kan bisa meringankan beban pemerintah, karena dengan uang 10.000 kok makan bergizi gratis, bergizinya dari mana, Pak? Padahal kalau 10.000 kan tidak mungkin dimasak 10.000. Kalau dimasak 10.000 itu ya aneh. Karena apa? Ya kan ada pajaknya 11%. Terus tambah lagi 11% kan berarti tinggal 9.000 kurang. Terus nanti keuntungan katakanlah 1.000 berarti 8.000. Korupsinya 1.000 berarti tinggal 7.000. Transportasinya 1.000 berarti hanya tinggal 6.000 itu. Tanpa korupsi pun paling-paling yang dimasak itu 7.000 itu udah bagus, Pak. Tanpa korupsi gitu. Nah, apalagi kalau sampai korupsi, maka paling-paling ya hanya 5.000 itu. 5.000 kan sama dengan nasi kucing, Pak. Nah, maka diantaranya yang dipikirkan adalah itu. Muhammadiyah sudah sampai berpikir sampai di situ, Bapak Ibu. Itu maka gimana caranya? Tetapi ternyata masih belum diizinkan oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia. Mengapa, Pak? Kalau disembelih di sana, Bapak Ibu, kalau disembelih di sana, problemnya adalah juga Indonesia juga masih agak susah, tetapi tidak salah juga. Dulu sudah pernah, Pak. Oke, kalau begitu disembelih di sana, tetapi sembelihannya orang Indonesia itu dikirim ke Indonesia. Arab Saudi juga mau, kami juga tidak terlalu butuh. Di sana sudah hampir tidak ada orang butuh daging. Maka oke, dikumpulkan 200.000 ekor umpamanya. Tetapi sudah sampai Tanjung Priok dulu, itu tidak bisa masuk ke Indonesia karena apa? Ada undang-undang tentang hewan. Ya, hewan yang masuk, daging yang masuk ke dalam negeri itu harus lolos, ada sertifikasinya. Bukan hanya sertifikasi halal, tetapi sertifikasi tentang kesehatan hewan. Padahal hewan yang datang dari Kaukasus, dari India Utara, diimpor masuk ke Timur Tengah, masuk ke Arab Saudi untuk disediakan hewan kurban, tidak ada sertifikat kesehatannya. Setelah disembelih juga tidak ada sertifikat kesehatan dagingnya, sehingga tidak bisa masuk ke Indonesia. Itu Menteri Pertanian dan mungkin Menteri Luar Negeri dan yang lain-lain. Itu repot banget ternyata. Jadi sederhana sepertinya, disembelih di sana, itu mungkin dibekukan, dikirim ke sini, itu ternyata juga tidak mudah untuk mengirim ke sini. Maka gimana caranya? Andai kata bisa disembelih di sini, tapi ternyata belum. Nah, itu Bapak Ibu tentang
hajjul bait. Yang kelima, Bapak Ibu, wa saumu Ramadan. Nah, sebelum sampai kepada puasa bulan Ramadan, Bapak Ibu, urutan rukun Islam itu ampun dianggap masalah. Urutan, karena kadang-kadang kan yang kita hafal coba syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Rukun Islam yang kelima, haji paling puncak. Tapi ternyata di hadis ini yang puncaknya, yang paling terakhir kelimanya adalah puasa. Karena urutan seperti ini tidak harus sama persis. Kalau saya tidak keliru, coba kita lihat yang kemarin, yang hadis kedua. Hadis kedua itu urutannya adalah, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Qala Rasulullah, al-Islamu anta syahada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, satu syahadat, tuqimas salat, yang kedua salat, wa tu'tiyaz zakat, ketiga zakat, keempat puasa, kelima haji. Nah, untuk hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab itu zakatnya nomor 3, puasanya nomor 4, hajinya nomor 5. Yang diriwayatkan oleh putranya Umar itu hajinya yang nomor 4, puasanya yang nomor 5. Jadi untuk urutan tidak jadi masalah. Jadi kalau umpamanya yang kebetulan bapak-bapak atau ibu-ibu jadi guru pelajaran agama, itu kalau membuat soal jangan pakai soal urutan. Nanti kalau anak-anak jawab puasa adalah rukun Islam nomor, nah itu nanti bisa selisih, Pak. Sebetulnya benar tetapi salah hanya karena persoalan urutan. Nah, ini sedikit karena memang kadang-kadang hadis itu seperti ini. Tapi jumlahnya tetap 5. Yang terakhir wa saumu Ramadan, dan puasa pada bulan Ramadan. Dan puasa, Bapak Ibu, puasanya kita dengan puasanya Rasulullah itu lebih banyak puasanya kita, Pak. Yuk, satu sisi Rasulullah panutan kita, tetapi puasa kita lebih banyak daripada puasa Rasul, terutama puasa Ramadan. Nah, ngopo Pak? Karena puasa Ramadan dimulai kapan? Dimulai kira-kira tahun kedua sesudah hijrah. Tahun kedua sesudah hijrah itu berarti Rasulullah kira-kira 11 tahun di Makkah, dipotong 2, berarti Nabi kira-kira puasa Ramadan itu hanya 9 kali. Sementara kita puasa Ramadan sudah berapa tahun, Pak? Itu. Jadi kadang-kadang ada satu sisi seperti itu, Pak, karena kebetulan Rasulullah seperti itu. Terus yang kedua, ada lagi juga yang Rasul tidak melakukan puasa, belum sempat melakukan puasa, kita juga sudah berkali-kali melakukan puasa. Puasa nopo, Pak? Ayo. Puasa pada bulan Muharram, Pak. Sesuk kan sebentar lagi Muharram nggih. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Muharram bulan Syuro niku. Syuro itu dari kata Asyura, tanggal 10 bulan Muharram. Nah, puasa bulan Muharram, Rasulullah puasanya itu baru tanggal 10. Baru tanggal 10 bulan Muharram ketika di Madinah. Beberapa kali puasa Nabi dirasani digrenengi tonggo. Tonggone sinten? Tonggone si Yahudi karo tonggone si Nasrani. Karena begitu Nabi datang ke Madinah, Nabi tanya, itu orang-orang tetangga kita yang masih Nasrani, masih Yahudi itu kok kalau tanggal 10 bulan Muharram itu kok pada puasa, itu puasa apa? Terus dijawab oleh para sahabat yang asli Madinah, ngaten Rasul, mereka puasa karena pada hari itu
nabi-nabi mereka, yaitu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Yunus itu diselamatkan. Nabi Lut itu diselamatkan dari siksa Allah yang ditimpakan pada kaumnya, itu selamat. Maka memperingati kejadian itu dengan cara puasa. Oh, kalau begitu mereka juga nabi-nabi kita, ayo kita puasa. Nabi ikut puasa bareng dengan para sahabat. Tetapi konangan ketahuan, loh kok jarene agamane anyar, nggowo ajaran yang baru. Gusti Allah jere yo baru, nabine yo baru, cara salate, cara ibadahnya yo anyar, cara memanggil ibadahnya yo anyar. Iki kok posone kok malah mirip-mirip awake dhewe, niru-niru kuwi. Ora bener. Ndak enak kan lama-lama begitu, terus minta petunjuk kan sama Allah, gimana ya Allah ini kok jadi begini. Ya sudah, akhirnya dapat petunjuk. Tahun ngarep itu, tahun depan Nabi menginformasikan para sahabat. Sahabat cerita, Rasul awake dhewe dirasani ning tonggo-tonggo gitu. Jarene kok niru begini, katanya anyaran. Ketika berbeda tapi kok ternyata meniru. Udah, kalau begitu tahun depan kita puasa tidak persis sama tanggal 10, tapi kita puasa mulai tanggal 9. Maka kita puasa pada bulan Muharram, itu yang sahih adalah tanggal 9 dan tanggal 10 bulan Muharram. Nah, Nabi pernah? Enggak, Pak. Nabi hanya puasa tanggal 10 karena Nabi mengatakan, oke, tahun depan kita puasa tanggal 9 dan tanggal 10. Tetapi belum sampai bulan Muharram tahun berikutnya, itu berarti kalau dalam hadis itu dikatakan belum sampai bulan Muharram tahun berikutnya. Pada saat itu bulan Muharram berarti Syuro, Safar, Mulud. Ternyata hanya tinggal 3 bulan. Karena Nabi wafat pada bulan Maulud, bulan Rabiul Awal. Jadi 3 bulan berikutnya Nabi sedo meninggal dunia, sehingga tidak sampai puasa tanggal 9 bulan Muharram. Maka Bapak Ibu, kalau dalam ilmu hadis, ini kan hadis, dalam ilmu hadis bahwa puasa tanggal 9 bulan Muharram disebut dengan hadis yang hamiyah. Kalau hadis itu, ilmu hadis mengatakan ada hadis qauliyah, hadis yang langsung dikatakan oleh Nabi. Kayak hadis ini kalimatnya adalah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Nabi berkata, saya mendengar Nabi mengucapkan. Berarti kata-katanya Nabi langsung. Itu berarti namanya hadis qauliyah, hadis yang langsung diucapkan oleh Rasulullah. Terus yang kedua ada hadis fi'liyah, Nabi tidak mengatakan, tetapi Nabi berbuat sesuatu, mengerjakan. Seperti hadis-hadis gerakan-gerakan sholat, itu lebih banyak hadisnya adalah hadis fi'liyah. Hadis-hadis gerakan-gerakan tata cara wudhu itu lebih banyak hadis yang fi'liyah. Karena untuk sholat, hadis kata-katanya Nabi umum, Pak. Shollu kama ro'aitu muni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi suruh nyontok Nabi mengerjakan sholat. Maka informasi-informasi tentang tata cara takbiratul ihramnya Nabi, tata cara rukuknya Nabi, itu mayoritas Nabi mengerjakan, sahabat yang merekam akhirnya menginformasikan mengajarkan kepada generasi sesudahnya. Itu namanya hadis fi'liyah, hadis yang dikerjakan oleh Nabi. Yang ketiga adalah ada hadis takririyah. Nabi tidak mengatakan sesuatu, Nabi tidak mengerjakan sesuatu, tetapi sahabat berinisiatif mengerjakan sesuatu. Itu kalau itu dibenarkan atau kalau itu dikoreksi,
hasil pembenaran atau hasil koreksiannya sahabat itu menjadi hadis, namanya hadis takrir, yang diiyakan, yang dibenarkan oleh Rasulullah. Contohnya Pak, untuk pengetahuan, panjenengan pernah melakukan tayamum mandi Pak, adus junub Pak, tetapi tayamum Pak. Nek pun biasa kan tayamum wudu toh Pak. Nah, sesekali Pak, yuk ngerasake Bu. Nih. Kudune adus ning ngrasa nganggo banyu. Aduse nganggo debu. Ayo coba pilih Pak. Debune dicidui terus dibiurke. Ya. Itu terjadi Pak, awalnya terjadi dalam suatu perang. Nabi itu baru ngajarkan tayamumnya wudu. Pada suatu saat Nabi mengirimkan pasukan. Kalau dalam bahasa sejarah itu, sejarah Islam itu, kalau kalimatnya ghazwah perang, sariyah itu juga perang. Tetapi kalau ghazwah Nabi ikut perang. Tapi kalau sariyah itu Nabi hanya ngirimkan pasukan. Nabi di rumah. Nah, pada suatu saat Nabi ngirim pasukan. Ada seorang sahabat yang ngimpi malam-malam ketemu dengan istrinya. Sehingga menjelang subuh dia bingung gimana caranya. Air adalah hal yang sangat istimewa Pak. Hanya untuk minum, masak saja repot. Apalagi kalau harus untuk mandi. Maka dia terus inisiatif. Oh, kalau mandi junub itu harus seluruh badan kena air, maka mandi junub dengan tayamum adalah seluruh badan harus kena debu. Maka dhek wudu Pak. Sadurunge kanca-kancane do tangi, dhek wudu terus guling-guling nang pasir Pak. Guling. Lah sing jaga pas jaga niku kan lho, ngopo Mas sampean kok wudu? Gak anu, aku mau bengi ngimpi ketemu bojoku. Lah terus piye? Lagi dalamane salat subuh. Lah yo atus. Lho banyu gur sithik nggo masak wae angel. Nggo ngombe apa cukup apa ora sesuk nganti tekan rampung perang. Lah terus, lah ya iki aku tayamum. Oh, tenan apa ngono? Ya wis ngono iki. Wong loro padha bingung. Akhirnya dua orang itu ceritanya wis engko nek awake dhewe ndilah selamat, nanti kalau kita sampai ke Madinah, kita ketemu lagi petuk dengan Rasulullah, maka kita matur pada Rasulullah. Ndilah keduanya ini orang selamat, terus matur Kanjeng Nabi rencang kula niki badhe matur karena kancane do mulih, ngopo ora mulih-mulih le. Niki Pak Kanjeng Nabi nggih. Nah napa iki lho wis kono matur ngomong to kayak gitu kan mesti kan do isin to arek ngomong anu ngaten lho Rasul niki wingi teng mriko guling-guling pasir. Lah ngopo kok guling-guling? Jare ketemu bojone kudu tayamum mandi janabah. Lah terus lha yo dheke guling-guling Rasul napa leres kados-katen Rasul gitu. Ya Rasul jawabnya yo ora ngono to le. Ya, sederhananya nek umpama wong sekitar Purwomartani kan begitu itu. Ndak begitu toh. Lah terus pripun? Terus pundi Kanjeng Nabi? Tayamumnya wudu, tayamumnya mandi sama persis seperti tayamumnya wudu. Nah, munculnya Nabi mengajarkan tayamumnya mandi itu karena ada sahabat yang keliru berinisiatif tayamum mandi dengan cara guling-guling. Maka itu ditakrir, istilahnya direvisi oleh Rasulullah. Itu yang takrir yang inisiatif sahabat tapi direvisi. Tapi makanya ada, mungkin ini karena sudah jam 35 pun gak jam. Makanya kapan-kapan kalau pas ngaji mulai nanti ada lagi cerita yang inisiatif sahabat tetapi tidak direvisi oleh Rasul, tetapi diiyakan, dibenarkan, bahkan didukung. Ya, dengan didukung, oh ya benar itu seperti itu. Jadi kadang-kadang ada yang seperti itu. Nah, yang keempat hadis hamiyah itu tadi. Ada hadis yang Rasul baru berkehendak, berkeinginan, tapi belum sempat mengamalkan. Itu namanya hadis hamiyah. Alhamdulillah kita sudah mengamalkan hadis yang Rasul baru hamiyah. Jadi paling tidak kita bisa berbangga, bisa seperti orang kita keluarga, bisa melakukan memenuhi wasiate Kanjeng Nabi. Nabi berkeinginan tahun depan puasa tanggal 9
tanggal 10 bulan Muharram kita umatnya bisa melakukan. Nah, itu diantara kalau belajar hadis ada 4 model hadis: qauliyah perkataan, fi'liyah perbuatan, takrir adalah ketetapan Rasul. Ada yang keempat adalah hadis yang hamiyah, yang baru diangan-angan, baru diniatkan oleh Rasulullah. Menika Bapak Ibu, mudah-mudahan kalau persoalan rukun iman Islam sudah hafal, tapi paling tidak hari ini kita belajar teksnya, belajar hadisnya, belajar kitabnya. Karena saya kepingin, karena kadang-kadang begini Pak, sing sok ngajine Muhammadiyah niku sering dikritik, ngajine gur ngaji rungon, gur ngrungok ketok, ora tahu ngaji maca kitab. Nah, paling tidak itu saya pilihkan yang kecil sedikit, walaupun tidak bawa satu persatu, tapi pakai teknologi bisa dilihat seperti ini. Ini ngaji kitab hadis Arba'in An-Nawawi. Jumlah hadisnya 43 hadis nanti. Karena apa Bapak Ibu? Kitab ini adalah kitab hadis yang hampir bahkan seluruh santri di Indonesia yang mondok itu mesti harus melewati ya, membaca kitab hadis ini. Padahal santri-santri Muhammadiyah tidak banyak yang mulai dari pesantren betul. Artinya biasanya kan dari SMP, SMA, itu yang lain-lain. Tetapi maka ya paling tidak kita juga ikut membaca ini. Dan kitab hadis ini kitab hadis kecil yang sangat terkenal di seluruh dunia Pak. Wong sak donya kenal kabeh Pak. Jadi nek eneng wong cerita hadis Arba'in Nawawi, panjenengan pun iso melu cerita, aku yo ngaji hadis Arba'in Nawawi gitu. Jadi supaya yang belum pernah ngerasakan yang pondok gitu, inilah di antara kitab hadis kecil yang dibaca di pesantren-pesantren. Kalau di perguruan tinggi semester 1 untuk program studi yang ada pada saya itu kudu hafal Pak. Ya, harus hafal seluruhnya. Kalau saya menghafalkan ini ketika masih di SD Pak, karena ngaji saya kitab ini dengan bapak saya. Jadi kalau pakai sanad ilmu, sanadnya, jalurnya, saya belajar dari bapak saya belajar dari gurunya, gurunya belajar dari ke atas, sambung sampai ke penulis kitab hadis ini, yaitu Imam Nawawi. Jadi mudah-mudahan kita semua sedikit demi sedikit, karena jargonnya Muhammadiyah adalah dasarnya adalah Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan sunnah, maka mulai dari yang kecil kita belajar satu persatu. Ya enggak selesai setahun, nanti yo 2 tahun enggak apa-apa, karena jatah saya sebulan sekali membaca kitab hadis ini. Pasti kitabnya dulu awalnya tidak berbahasa Indonesia. Kalau yang sekarang ini, yang ini bisa saya tayangkan sudah ada terjemahannya sebetulnya, tetapi kitab ini aslinya ya berbahasa Arab. Jadi kalau buku saku Pak, cilik Pak, biasa disai oleh mahasiswa untuk dihafalkan. Mengatakan Bapak Ibu sudah 6.40 dan kayaknya panitia yang menyiapkan untuk sarapan pagi sudah siap. Kurang panitianya kalau di masjid mana biasanya di Al-Ukhuwah itu biasanya panitianya pinter untuk menghentikan saya, pesertanya dikasih minum. Kalau minumnya sudah keluar berarti saya sudah harus berhenti. Ini kok sampai jam 40 airnya belum di. Tetapi saya sudah harus selesai. Maka Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf kalau mamanya nanti ada yang kepingin tanya, karena ini waktunya sudah selesai. Nanti bisa langsung aja ketemu sambil sarapan, sambil minum, nanti bisa ngobrol dengan saya tentang beberapa hal kalau umpamanya ada hal-hal yang mau untuk ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.